Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Maghrib Isya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kita naungan. Kita bisa sholat, bisa taklim dengan adanya naungan. Tentunya kenikmatan. Kira-kira apakah sama ketika kita sholat atau ketika kita beraktivitas ada naungan dengan tidak ada naungan? Ketika hujan atau ketika siang hari, nah, tentu berbeda sekali. Nikmatnya ketika ada naungan. Panas ada penghalang, hujan ada penghalang. Kita merasakan betul manfaat adanya naungan. Maka apakah kita tidak mau mendapatkan naungan di hari kiamat? Adanya naungan dari kiamat itu luar biasa. Dan untuk mendapatkan naungan tersebut diantaranya dengan bersedekah. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, kullu mri'in, setiap orang itu dia fi dhilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat sampai diputuskan perkara setiap manusia. Jadi sedekah menjadi sebab mendapatkan naungan pada hari kiamat. Maka tidakkah kita ingin mendapatkan naungan tersebut? Kita amalkan, kita praktekkan. Ketika ada donasi misalnya untuk naungan kaum muslimin, tidakkah tergerak hati kita untuk membantu, mengambil andil dari hal tersebut? Dan perlu dipahami bahwa orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dari sedekah kita adalah kita sendiri. Kita bersedekah, yang pertama mendapatkan manfaat adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita mau pasang kanopi misalnya untuk masjid. Ini kan luar biasa ya, untuk masjid, untuk orang-orang beribadah. Ini kesempatan. Jangan sekedar jadi penonton. Kalau orang bisa, ya kenapa harus saya? Harusnya kita yang terdepan. Wah, kesempatan beramal jariah.
tiba ajal kita, ada pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah jadi tulang belulang. Kenapa? Karena kita ikut andil dalam berimpak tersebut, bersedekah dalam pengadaan tersebut. Jadi kita sendiri merasakan luar biasa manfaatnya di bawah naungan. Tidakkah kita ingin memberikan naungan untuk orang-orang? Apalagi ketika hal tersebut untuk kepentingan kita sendiri. Mengapa kita tidak tergerak memaksimalkan upaya segera agar bisa terwujudkan hal tersebut? Jangan sampai nanti sudah meninggal baru minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, baru mau bersedekah. Ya, baru mau bersedekah, minta agar dihidupkan kembali ke dunia untuk bersedekah. Kenapa tidak bersedekah ketika masih hidup? Padahal mungkin kalau 100.000 beli kuota habis 1 bulan 100.000. Tapi kalau sedekah 100.000 untuk masjid, habisnya kapan? Tidak ada habisnya. Ya, kenapa kita tidak berpikir? Paksakan diri kita bersedekah. Jangan nanti sudah jadi naungannya, kenapa saya tidak ikut menyumbang dulu itu? Ya, sudah terlambat. Nah, jadi ini ketika ada peluang-peluang bersegera. Bukankah dia nilai sedekah tersebut itu Allah sebutkan seperti ya 1 biji menjadi berapa? Ya 700 biji. 1 biji ditanam terus tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan ya 10 buah. Oh ya. Maka yang menjadi 700 kali lipat. Kita bersumbang 1.000 rupiah. Menjadi berapa? 700.000. Ini kalau pedagang ini luar biasa. Berlomba-lomba dia. Tanam sekian modal, dapat sekian. Berlomba-lomba. Ini jelas ini janji Allah, bukan janji admin. Iya. Tanam modal sekian, nanti kembali sekian. Nah, jadi berpikir bagaimana ke depan, masa depan kita. Ajal kita tidak ada yang tahu. Betapa banyak orang-orang yang lagi berolahraga. Olahraga kan sehat ya, sehat bugar, tapi ternyata tiba-tiba meninggal. Padahal lagi sehat-sehatnya, lagi aman-amannya, tiba ajalnya. Maka ketika ada kesempatan manfaatkan segera di atas kebaikan-kebaikan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya semangat ya bersedekah. Jadi orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dari sedekah adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita yang pertama kali mendapatkannya. Nah, jadi bersemangat menjadi sebab dalam kebaikan-kebaikan. Ya, dari pelajaran kita telah lewati dari 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Telah kita lewati ya 2 poinnya. Apa poin yang pertama itu? Yang kedua? Anda ingat? Jadi yang pertama itu tentang tauhid. Untuk mensucikan jiwa itu dengan tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ibadah kita semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Bukan selainnya. Kalau Anda buka media sosial, itu luar biasa. Para penyeru-penyeru kebatilan itu banyak sekali merajalela. Sementara kita kadang sekedar menonton, tidak berjuang bagaimana caranya bisa ya meminimalisir kemungkaran tersebut. Minimal kita belajar. Kita semangat belajar, memperbaiki ilmu kita supaya bisa mengajari orang lain. Ataukah kita juga aktif di media sosial, sebarkan kebaikan-kebaikan. Jangan sekedar menjadi penonton, tapi ya aktif, bergerak. Jangan kalah dengan pelaku-pelaku kebatilan. Semangat juga menyebarkan ya ilmu agama, menyebarkan kebaikan. Ini. Makanya hal disyukuri ketika banyak
dai-dai yang menyuruh kepada sunnah. Banyak yang mengajak kepada kebaikan. Disyukuri. Saling ta'awun, harusnya saling ta'awun. Bersyukur ada yang membantunya untuk mengajar. Bersyukur ada yang membantu untuk berdakwah. Bukan malah ingin mensikat saudaranya. Nah, tapi justru harus ya bekerja sama. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, ini yang pertama. Jadi tauhid. Yang kedua, mensucikan diri itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa. Dan perbanyak doa. Jangan andalkan diri kita sendiri. Ya, tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah betul, tidak mampu. Kita bisa begini begitu, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan kita. Bukan jagonya kita. Tapi Allah mudahkan kita, Allah berikan kita kemampuan. Allah bantu kita untuk bisa mendapatkan mengerjakan hal tersebut. Dan seorang hamba dia akan mendapatkan pertolongan Allah itu sedang kekuatan tekadnya. Kalau tekadnya kuat, maka pertolongan Allah juga semakin besar. Tapi kalau tekadnya ala kadarnya, ya begitu juga aja. Dalam hal ilmu agama misalnya, ada orang bertekad betul ingin memahami, ingin menguasai ilmu tersebut. Dia punya tekad yang kuat, maka dia akan berjuang. Dan ingat, pasti akan ada ujian. Allah akan uji dia dan Allah akan menolongnya, membantunya. Tapi kalau belajar ala kadarnya, ya juga ala kadarnya juga hasilnya. Hasilnya juga ala kadarnya juga hasilnya. Nah, maka betul kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, itu ya kata beliau, aunullahil abdi ala quwwati azimatihi wa dha'fiha. Pertolongan Allah kepada seorang hamba itu tergantung sesuai dengan kekuatan tekad dan kelemahan dari hamba tersebut. Jadi sesuai dengan kekuatan tekadnya. Semakin kuat tekadnya, maka semakin besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau semakin melemah tekadnya, semangatnya kurang, maka juga pertolongan Allah juga kurang. Mau bangun masjid, loyo terus. Kamu itu mas sumbang. Jadi ya dari awal kuatkan tekad, insya Allah. Perhebat doa-doa kita, maka Allah akan membantu kita. Ini Pak. Ini yang kedua. Begitu pula yang ketiga akan kita bahas ya dalam mensucikan jiwa. Jadi ilmu itu dia hanya mau singgah, hanya mau tinggal di hati yang bersih, di hati yang suci. Di hati yang suci. Makanya kata Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, haramun ala qalbin, haram terhadap suatu hati. Ayyadakulahu an-nur, cahaya masuk kepadanya, wa fihi syai'un mimma yakrahullah, sementara dalam hatinya itu ada sesuatu yang Allah benci. Jadi cahaya itu tidak bisa masuk ke situ, ke hati tersebut. Kenapa? Hatinya kotor. Ada sesuatu yang Allah benci dalam hatinya. Apakah berupa kotoran syubhat ataukah kotoran syahwat, sehingga ilmu itu susah tinggal di situ. Makanya kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizallahu taala, al-ilmu jauharatun latifun. Ilmu itu mutiara berharga. Dia mutiara yang berharga. Jadi ilmu itu mutiara yang berharga dan dia tidak akan tinggal, dia hanya tinggal pada ya hati yang bersih. Hati yang bersih. Maka ya perbaiki hati kita, ini yang kita upayakan, bagaimana memperbaiki hati-hati kita. Ya, jadi yang pertama tauhid, yang kedua perhebat doa, dan yang ketiga kata beliau, ya, al-qaidatus salitsah, kata yang ketiga itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu manba'ut tazkiyati,
merupakan sumber pensucian jiwa, wa ma'inuha, dialah mata airnya. Al-Quran. Di Al-Quran dialah sumber pensucian jiwa. Ini asal. Kemana kita kalau ingin membersihkan hati kita? Tapi kalau meninggalkan Al-Quran, itu tidak akan bisa bersih hatinya. Pembersih hati kembali ke Al-Quran. Dan Rasulullah SAW itu beliau mengadu kepada Allah. Beliau mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sungguh kaumku ini mereka menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang ditinggalkan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan berbagai hal, bagaimana bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran, menghajar Al-Quran. Dan mungkin kita masuk di situ. Banyak macam-macam menghajar Al-Quran. Meninggalkan membacanya, meninggalkan mentadaburinya, meninggalkan mengamalkannya, meninggalkan menjadikan sumber hukum, meninggalkan berobat dengannya, meninggalkannya sebagai untuk pensucian jiwa, meninggalkan Al-Quran. Padahal dialah sumber untuk mensucikan jiwa kita, Al-Quran ini. Kata beliau, kata Syekh Razak Al-Badr, qala Allah Ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman. Jadi Allah berikan anugerah kepada orang yang beriman. Bagaimana itu? Ketika Allah mengutus kepada mereka rasul dari diri mereka sendiri, dari kalangan manusia. Ini di antara bentuk nikmat Allah utus rasul dalam bentuk manusia. Bukan dari malaikat, bukan dari jin. Repotnya kalau dari malaikat, atau dari jin. Maka Allah utus dengan manusia. Yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada manusia Alkitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dia pensuci. Maka fa'a'udhamu ma taraku ma tazku bihi nafsu Al-Quran Al-Karim. Hal yang paling besar yang bisa mensucikan jiwa adalah Al-Quran Al-Karim. Alladzi huwa kitabul at-tazkiyah wa mamba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Yang mana Al-Quran dialah kitab yang mensucikan, dialah sumber mata airnya dari pensuci tersebut. Maka paman arada li nafsihi tasyiyada falyatlubha fi kitabillah. Siapa yang ingin mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, maka dia cari dalam Al-Quran. Cari dalam Al-Quran. Mau sucikan hati kita, cari dalam Al-Quran. Percuma mau suci hatinya, tapi tidak mau baca Quran. Tidak mau baca Quran. Dia baca lagi, tidak paham lagi mananya. Dia sekedar baca, tidak mentadaburinya. Maka tidak bisa mentazkiyah dirinya, mensucikan jiwanya ketika dia tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu betul banyak sekali petunjuk-petunjuk pedoman hidup. Banyak sekali. Penuh dengan hal-hal yang mensucikan jiwa kita. Kalau kita tadaburi. Yakini dulu bahwa Al-Qur'an tersebut tidak ada keraguan padanya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi. Alif Lam Mim itulah kitab. Kitab tersebut la raiba fihi. Dalam bahasa Arab ini namanya la nafiyatun lil jins.
Fungsinya apa? Menyediakan seluruh jenis yang disebutkan setelahnya. Kalau dikatakan la rajula fil masjid, tidak ada laki-laki sama sekali di masjid tersebut. Tidak ada sama sekali. Ini la nafiyatun lil jins. Menyediakan setiap jenis, seluruh jenis. Tidak ada sama sekali laki-laki di masjid tersebut. Nah, sekarang dikatakan la raiba fihi. Menyediakan apa? Menyediakan seluruh yang namanya raib, yang namanya keraguan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Sedikit pun tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Quran. Apa yang mengkhabarkan tentang janji untuk orang beriman, betul adanya, akan dapat seperti itu. Apa yang Allah ancamkan kepada orang yang bermaksiat, kepada orang kafir, akan dapat seperti itu. Tidak ada keraguan padanya. Allah kisahkan tentang surga, tentang neraka, tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi. Maka hati-hati ketika ada ancaman, ternyata kita melanggar ancaman tersebut. La raiba fihi. Ini kita baca Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, beribadah kepadaku. Ini bentuk pembatasan yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Diawali penafian, peniadaan, lalu disusul dengan pengecualian. Tidak ada maksud sama sekali kecuali ini, liya'budun, beribadah kepadaku. Pahami tujuan penciptaan kita untuk apa? Kita dikasih kesempatan hidup bukan untuk santai-santai, bukan untuk tumpu-tumpu harta lalu mati, sekedar makan, minum, berkembang biak. Tidakkah ayam seperti itu juga? Anjing seperti itu juga? Seketika bangun cari makan. Yang dipikir urusan perut, yang dipikir urusan kenikmatan. Kita tidak seperti itu. Kita dicipta untuk beribadah kepada Allah SWT. Liya'budun. Bukan artinya di masjid terus, bukan artinya membaca Quran terus. Ibadah itu luas sekali. Anda berdagang, itu ibadah. Dia berdagang agar bisa menafkahi anak istrinya, menafkahi dirinya sendiri. Dia berdagang cara yang halal. Dia cari yang halal, tinggalkan yang haram. Dia beribadah. Jadi ibadah itu begitu luas. Dia membantu tetangganya, membantu orang lain. Itu ibadah semuanya. Jadi kita dicipta untuk beribadah. Makanya orang berilmu itu makannya, minumnya, tidurnya, olahraganya, semua bisa menjadi ibadah semuanya. Semua aktivitasnya dari bangun sampai bangun kembali itu bisa bernilai ibadah. Jadi pahami tujuan penciptaan kita. Iya. Ketika kita melihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, bahwa untuk mendapatkan cinta Allah, untuk bisa mendapatkan ampunan Allah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti satu orang saja. Pegang kuat satu orang ini, bukan yang lainnya, bukan ustadz kita, bukan guru kita, yang kita pegang kuat ucapannya, yang kita tunduk betul apa perintahnya. Guru kita itu bisa salah, guru kita tidak maksum, mereka juga manusia. Yang sampai kita terdoktrin bahwa guru kita selalu benar, tidak ada salahnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian betul cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti cinta kepada kalian dan mengampuni kalian. Cukup ikuti satu ini saja, Muhammad SAW. Jangan ada yang taklid kepada ustadz tertentu, kepada syekh tertentu, kepada imam tertentu. Oh, taklid kepada Imam Ahmad, masih betul lebih mending ya. Taklid kepada Imam Syafi'i daripada ustadz fulan.
taklid kepada Abu Bakar itu lebih bagus dibandingkan kita kepada Syekh Fulan. Jadi ya diperintahkan untuk mengikuti satu orang. Fattabi'un, ikuti saya, itu Muhammad SAW. Tadabbur Al-Quran, ingin mensucikan diri kita, kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran. Dia bukan pajangan. Dia bukan sekadar rutinitas ketika Ramadan. Habis Ramadan selesai dan dibaca lagi. Dia bukan sesuatu yang diperdengarkan ketika orang meninggal. Bukan sesuatu yang sebagai tanda-tanda sudah dekat waktu sholat. Bukan itu maksud Al-Quran. Untuk mensucikan diri kita, jiwa kita, untuk kita berpegang dengannya. Ini mensucikan jiwa, kembali kepada Al-Quran. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Dhaminallahu liman ittaba Al-Quran." Allah menjamin siapa saya mengikuti Al-Quran, Allah yadillah fid dunya, tidak akan tersesat di dunia. Tidak akan tersesat. Selama dia berpegang dengan Al-Quran, tidak akan tersesat. Wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan celaka di akhir nantinya. Summa terlalu boleh membaca, faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Ini berpegang dengan Al-Quran. Ayat. Ketika kita hidup mau ibadah ini untuk siapa ini? Yang sampai ibadah kita serahkan pada Allah, pergi menyembelih di pohon-pohon, di sungai-sungai, di pinggir laut, serahkan ibadah pada Allah. Hati-hati. Allah berfirman, fa innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqad harrama Allahu al-jannah, Allah haramkan baginya surga. Siapapun yang meninggal atas kesyirikan, Allah haramkan baginya surga. Kalau begitu diharamkan surga, apakah akan menjadi hilang begitu saja? Menjadi tidak ada? Ataukah tidak di surga tapi di luarnya surga? Tidak. Allah sebutkan wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Neraka tempat kembalinya. Oh, biarlah di neraka, tapi ya nanti kan dapat syafaat, bisa keluar. Allah tambah lagi, wa malidz zalimin ansar, tidak ada bagi orang tersebut, orang kafir tersebut penolong apapun. Kekal dalam neraka. Makanya orang-orang kafir itu di neraka nantinya mereka menyesal. Kenapa dulu di dunia itu menjadi manusia? Kenapa bukan tanah saja? Jadi ketika di dunia yang mungkin mendapatkan kenikmatan luar biasa, hartanya begitu banyak, syahwatnya tersalurkan dimanapun, dia dapat kenikmatan dunia. Tapi di neraka nantinya mereka menyesal. Mereka berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Duhai, andai kata dulu saya itu tanah saja. Menyesal, berangan-angan, andai kata di dunia diciptakan jadi tanah saja, bukan manusia. Penyesalan yang luar biasa. Maka berpikir, kalau mau beribadah kepada Allah, resikonya. Kalau begitu, perkara yang paling besar, musibah paling besar adalah perkara kesyirikan. Apakah kita akan santai-santai, tidak mempelajari apa itu kesyirikan? Merasa aman kita sudah lolos dari kesyirikan? Tidak perlu saya pergi ta'lim. Oh, saya sudah ngaji. Oh iya. Padahal satu kitab tipis pun dalam pembahasan kita belum pernah selesai. Apa kita merasa aman? Kita tidak berbuat kesyirikan, tidak terjadi dalam perbuatan kesyirikan. Sementara kita tidak tahu mana syirik, mana tauhid. Maka jangan pernah merasa aman. Fala ya'un makrallah ila qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah, kecuali orang-orang yang merugi.
Orang-orang yang merugi. Yang pernah merasa aman. Yang penting saya sudah ngaji, yang penting saya. Betapa banyak hal yang belum kita pelajari, belum kita gali. Kitab-kitab akidah, kitab yang pernah kita selesaikan. Lalu kita merasa aman, oh pasti masuk surga. Sudah tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Sementara ancaman Allah dari orang meninggal di atas kesyirikan itu tadi. Kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ayat. Qala ta'ala, kata beliau selanjutnya, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Qur'an huwa syifa. Al-Quran itu merupakan penyembuh yang sempurna tam min jami' al-adawai al-qalbi wal badaniyah. Al-Quran penyembuh dari seluruh penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Wa adawai ad-dunya wal akhirah. Juga dia penyembuh dari penyakit-penyakit dunia dan penyakit akhirat. Dia penyembuh yang sempurna Al-Quran tersebut. Nah, tapi demikianlah kita kaum muslimin merasa pengikutnya Muhammad SAW justru meninggalkan Al-Quran sebagai penyembuh. Tidak yakin dia Al-Quran bisa menyembuhkan. Masa diruqyah bisa sembuh? Masa dengan dibacakan Al-Quran bisa sembuh dari penyakit seperti ini, penyakit badan? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala boleh mengisahkan bahwa beliau suatu ketika pergi umroh atau haji, dan beliau dikena sakit yang sangat menyakitkan. Maka beliau meruqyah dengan membaca suratul Fatihah. Ini penyakit badan ini. Suratul Fatihah. Penyakit badan. Begitu pula kisah sahabat yang meruqyah pemuka suatu kaum. Membacakan suratul Fatihah, sembuh. Disengat kelajengking atau yang lainnya, maka mereka meruqyahnya dengan suratul Fatihah. Ini penyakit badan ini. Tapi kita kaum muslimin meninggalkan Al-Quran sebagai penyembuh. Tidak yakin, kok bisa sembuh? Demam kok bisa sembuh dengan Al-Quran? Meninggalkan Al-Quran. Jadi wajar ketika Rasulullah mengeluh, inna qaum ittakhadhu al-Qur'ana mahjura, wahai Rabbku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan sebagai penyembuh, ditinggalkan sebagai petunjuk, dan seterusnya. Jadi Al-Quran penyembuh dari penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Penyakit dunia. Ketika kita membaca Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Dunia perhiasan yang menipu. Sekarang kita dapat dunia apa ini? Dapat harta, jabatan, kedudukan, wanita, dan seterusnya. Dapat mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Sehebat-hebatnya kita mendapatkan dunia, tetap dia tidak ada nilainya dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi sekali kita ketika kita lebih mementingkan kenikmatan dunia dengan mengorbankan apa Allah janjikan untuk kita di surga nantinya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kaifa yakunu akilan man ba'al jannati ma fiha bi syahwatin sa'ah. Bagaimana dikatakan orang itu berakal? Dia dikatakan berakal ketika dia menjual surga dengan segala isinya. Dia serahkan, dia lepaskan surga dengan segala isinya, ditukar dengan apa? Bi syahwatin sa'ah, dengan kenikmatan syahwat yang sesaat saja. Sesaat betul. Sehebat apa kita mendapatkan dunia ini? Seberapa lama? Masih teringat waktu kita pergi bersenang-senang? Tidak terasa sekarang. Orang yang ketika maksiat mendapatkan kenikmatan,
Sekedar melihat saja, oh nikmatnya melihat, malu halus. Ya, malu halus ya, tanda kutip. Ya, glowing. Yang seksi-seksi itu. Dia dapat kelezatannya. Apakah masih tersisa? Tidak ada semuanya. Dia nikmat ketika pas dipandang. Ketika dipalingkan mata pandangan, hilang sudah kenikmatan tersebut. Apa kita akan memilih yang sebentar sekali, sesaat ini, kita lepaskan janji Allah berupa surga? Korupsi, proyek dikasih selesai itu nunya. Kenikmatan sesaat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan itu kecuali ya kenikmatannya perhiasan yang menipu. Kembali kepada Al-Quran, tadabbur Al-Quran, maka dia pensuci, penyembuh dari penyakit-penyakit hati. Ketika kita beramal, kita bantu orang, kita melakukan sesuatu, mengharapkan di sisi orang tersebut, kita ingin mendapatkan balasan dari orang tersebut, kadang dengan tempuh yang haram. Tidak kita paham bahwasanya segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Tidak ada dari syai', tidak ada dari sesuatu apapun. Dan ini dalam bahasa Arab ini ya luar biasa maknanya ya, penapian. Syai'in dia mufrad nakirah, diawali oleh min lagi. Jadi yang namanya sesuatu apapun, tidaklah itu hal tersebut illa kecuali indana, di sisi kamilah, di sisi Allah SWT, khazainu, perbendarannya. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tamak sama milik orang? Allah yang menguasai hatinya, Allah yang menguasai yang dia miliki. Maka ketika kita beramal, arahkan kita betul-betul ikhlas karena Allah SWT, bukan membantu orang agar dapat balasan dari orang tersebut. Kita belajar, kita berdakwah, kita ini itu, kita bersedekah, di sisi Allah lah perbendaharaan semuanya, bukan milik orang tersebut. Jadi akan mengarahkan kepada nilai-nilai keikhlasan. Di sisi Allah lah perbendaharaan semuanya. Kenapa mesti merendah ke orang? Kenapa mesti mengorbankan akidah, mengorbankan keimanan kita untuk mendapatkan dari orang tersebut, padahal belum tentu juga diberikan. Jadi milik Allah semuanya. Iya. Jadi minta kepada Allah, bukan kepada makhluk. Minta kepada Allah. Baik. Kemudian kata beliau, waqala ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami datangkan mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah, sebenar-benarnya bacaan. Mereka lah orang yang beriman dengannya. Wa tilawatul kitabi haqqa tilawah, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, itu takunu bi qiraatihi wa hifdhihi, dengan membacanya dan menghafalnya, wa fahmihi wa tadabburihi, memahami dan mentadabburinya, dan wal amali bihi, dan mengamalkannya. 5 hal. Jadi bukan sekedar dibaca saja selesai, tidak cukup, tapi dibaca. Kalau bisa dihafalkan lebih, kan ini berat ya, semua orang muda. Intinya dia baca, dipahami dan ditadabburi. Kalau tidak ditadabburi dan dihayati mana-mananya, itu sulit mensucikan jiwa kita. Ada orang hafal Quran, sekedar hafal saja, tidak paham apa yang dibaca.
Ada orang kalau Ramadan, wih luar biasa, cepatnya selesaikan bacaan. Tapi tidak mentadabburinya. Kadang lewat ayat-ayat tentang hijab, tapi tidak juga berhijab. Datang ayat untuk mentauhidkan Allah, tapi justru berbuat kesyirikan dan seterusnya. Kenapa tidak dipahami, tidak ditadabburi hal tersebut? Apalagi tidak diamalkan. Maka ini bukan orang yang membaca dengan sebenarnya benar tilawah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin. Dulu ya, seorang itu dari kami jika dia mempelajari 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna. Nah, ma'aniyahinna wal amala bihinna. Mereka tidak melewati 10 ayat tersebut sampai dia mengetahui makna-maknanya dan mengamalkan dari hal tersebut. Jadi mereka tahan dulu, tidak apa-apa, sedikit-sedikit dia pahami apa maknanya, apa kandungannya, apa dia mentadabburinya dan mengamalkannya, baru pindah ke ayat setelahnya. Wa qiraatul Qur'ani duna fahmi ma'anihi, membaca Al-Qur'an tanpa paham maknanya, aw il amali bima jaa fihi, ataukah tanpa mengamalkan apa yang datang dalam Al-Qur'an tersebut, itulah tuaddu tilawatan bihaqqin. Enggak dianggap sebagai orang membaca dengan sebenar-benar tilawah. Nah ini. Jadi tadi di ayat tersebut Allah sebutkan ya, ulaika yu'minu nabi. Mereka orang yang beriman dengan Alkitab tersebut. Jadi orang beriman tersebut dia membaca Al-Qur'an dengan haqqa tilawatih. Sebenar-benar pembicara, sebenar-benar bacaan. Dia baca, dia pahami, dia tadabburi, diamalkan. Itu tilawah yang benar. Jadi bukan sekedar dibaca. Ana. Maka tayyib. Walita, oleh karena itulah yaqulu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, inna ma nazala Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Qur'an diturunkan itu untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Maka orang-orang yang menjadikan membaca Al-Qur'an tersebut sebagai suatu amalan, Jadi membaca Al-Qur'an itu suatu keutamaan. Nah, tapi butuh ditingkatkan dengan memahaminya, mentadabburinya dan mengamalkannya, bukan sekedar dibaca. Nah, maka wa idza akramallahu abdahu bi tilawatil Qur'an, apabila Allah memuliakan hambanya dengan membaca Al-Qur'an, wa tadabburihi, dan mentadabburinya, merenungi, meresapi makna-maknanya, wa mujahadatin nafsi alal amali bihi, dan dia memperjuangkan jiwanya untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an tersebut, maka nala minat tazkiyati au faranasibin, dia akan mendapatkan dari pensucian tersebut dengan bagian sangat banyak sekali. Dan kembali kepada Al-Qur'an. Ketika ada permasalahan ribut-ribut sama suami istri, ya misalnya ya, ataukah ribut-ribut dengan teman-teman, maka kembalikan kepada Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai' fardu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Ar-Rasul. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi solusi perselisihan, solusi perpecahan, solusi keributan kembali kepada Al-Qur'an. Nah, kalau tidak mau kembali ke situ, tidak akan selesai. Iya. Ketika ada orang yang berbangga diri, nah, dia bangga diri, merasa hebat, berhasil ini itu, apakah dunia ataukah perkara-perkara ibadah, perkara akhirat, ataukah sebaliknya dia berputus asa karena tidak bisa mendapatkan sesuatu, ataukah merendahkan orang lain, maka dia ingat bahwasanya ya dalam Al-Qur'an disebutkan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia membanggakan dirinya, ujub.
merendahkan orang lain, maka ingat, Allah yang berikan hal tersebut. Allah yang takdirkan dia mendapatkan hal tersebut. Bukan dia yang hebat, tapi Allah mudahkan baginya. Sehingga hatinya itu suci. Suci apa? Hatinya itu tidak hilang darinya sifat kibar, kesombongan dalam dadanya. Oh, ternyata saya berhasil sampai seperti ini, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma asabakum musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabraha." Tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi ataupun pada diri kalian kecuali itu ada dalam kitab. Sudah tertulis dalam Alkitab sebelum kami mengadakannya. Semua sudah tercatat. Kamu nanti akan berhasil menjadi ini. Kamu bisa berhasil seperti ini. Sudah tercatat semuanya. Begitu pula dengan musibah. Oh, nanti kamu akan kehilangan ini. Nanti kamu akan ditipu begini. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Ya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidaklah berputus asa dari apa yang luput dari kalian. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum, dan juga agar kalian tidak berbangga diri. Tidak berbangga diri, tidak ujub terhadap apa yang Allah berikan untuk kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang-orang yang bersombong, lagi berbangga diri. Jadi kembalikan kepada Al-Quran. Pencapaian kita itu semata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin hilangkan, cepat sekali. Lihat bencana yang menimpa saudara kita di Sumatera sana. Begitu mudahnya Allah lenyapkan semuanya. Cepat sekali. Ya, rumahnya, kendaraannya, semuanya dalam sekejap Allah hilangkan semuanya. Maka jangan pernah ya bersombong, berbangga diri atau merendahkan orang lain. Maka lihat bagaimana pengaruh Al-Quran dalam mensucikan jiwa-jiwa kita. Akan menghilangkan sifat kibar, kesombongan. Akan menghilangkan sifat-sifat ya berputus asa. Allah Maha Pengampun. Maka hilang putus asanya. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Hilang putus asanya. Ya, jadi ya pensucian jiwa. Ketika dia berpikir, ya saya di dunia ini mau bebas sebebas-bebasnya, maka dia ingat tentang bagaimana ya kehidupan dunia tadi. Dia perhiasan yang menipu, dan juga dia begitu rendah, tidak bernilai dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dia ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ketika dia ingin melampaui batas, dia ingin mendolimi saudaranya, lebih mementingkan kehidupan dunia, maka dia ancaman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara hayatad dunya. Siapa yang tagha, melampaui batas, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, maka fa innal jahimah hiyal ma'wa. Sungguh jahanam tempat kembalinya. Masih mau melampaui batas, masih mau mementingkan kehidupan dunia, Allah ancam, fa innal jahimah hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, ya. Tayyib. Wa amma man khafa maqam rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan siapa saja yang dia takut akan kedudukan Rabb-Nya, dia takut akan Allah Subhanahu wa taala, dan wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan dirinya dari hawa nafsu yang tercela. Dia paham itu haram, maka dia menahan dirinya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat memang kelihatannya nikmat, tapi dia paham itu haram. Maka dia menahan jiwanya, menahan dirinya dari hawa nafsu yang haram tersebut. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat kembalinya.
Nah, jadi kalau mau ceko-ceko dalam berbisnis, mau ceko-ceko dalam bekerja, ingat lagi. Ya, takut pada Allah, menahan diri dari hawa nafsu. Mau berbuat haram, ya satu kali mau. Ya, alasannya palasui. Ya, berbuat zina misalnya, waliyadzubillah, season nah. Dia turuti nafsunya, dia ingat firman Allah SWT, bahayanya. Dia ingat hukumannya, kalau dia sudah menikah, lalu berzina, apa hukumannya? Dirajam. Wih, luar biasa ternyata hukumannya. Sudah nikah sah, lalu pergi berzina, waliyadzubillah, maka hukumannya dilempari dengan batu sampai meninggal, sampai mati. Dan rasa kasihan, berhenti mikodong, pinsami, nada, sampai mati, dilempari batu. Ini hukumannya. Maka berpikir jangan sampai gara-gara kenikmatan yang sedikit sebentar, dia korbankan janji Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ketika dia menghalalkan yang haram di dunia, itu seakan-akan dia mengharamkan untuk dirinya mendapatkannya di akhirat. Jadi dia menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia, maka itu ibaratnya seakan-akan dia mengharamkan dirinya mendapatkannya di akhirat nantinya. Zina haram, tapi di dunia dia lampiaskan, dia halalkan, maka seakan-akan dia mengharamkan mendapatkan bidadari. Mau pilih itu perempuan dunia yang nikmatnya sebentar sekali, lalu mengharamkan mendapatkan bidadari? Apa kamu seperti itu? Kan rugi sekali. Ini. Jadi kembali baca Quran. Kembali kita mentadabburi, menghayati Al-Quran. Al-Quran ya, Masya Allah. Sekarang kaum muslimin ya di mana-mana, pondok tahfiz. Bersemangat buka pondok, bersemangat masukkan pondok, bersemangat mengurus pondok. Tapi ternyata ya kadang sebagian orang justru mereka sendiri lalai dari Al-Quran. Sekedar mengurus saja. Dia sendiri tidak sibuk dengan Al-Quran, tidak sibuk mentadabbur Al-Quran. Ya maka rugi sekali. Tujuan kita memperbanyak pondok-pondok itu agar kembali kepada Al-Quran. Ini pensucian jiwa. Tadabbur Al-Quran. Baca pelan-pelan, hayati maknanya. Itu luar biasa itu. Apalagi kalau Anda bisa paham bahasanya, itu lebih luar biasa lagi itu. Beda ketika Anda baca terjemahan dengan paham kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Beda sekali. Anda baca basmalah. Apa artinya basmalah? Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beda ketika Anda paham sedikit ilmu bahasa Arab. Paham sedikit. Ba bismi. Ba di sini itu maknanya apa? Itu maknanya isti'anah, minta tolong. Minta pertolongan. Jadi bismillah. Kita minta tolong. Kita bertawassul dengan nama Allah SWT, minta tolong. Minta bantuan dengan nama Allah. Apakah cuma satu nama Allah? Lebih dalam bahasanya, kata isim dia disandarkan kepada Allah, maka itu bermakna seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Bukan 99. Lebih banyak lagi, tanpa batas. Allah punya nama-nama yang sangat banyak sekali, tidak terbatas. Maka ketika kita baca bismillah tambah lagi ar-Rahman ar-Rahim, berarti kita sedang tawassul, minta tolong dengan seluruh nama Allah SWT tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Sama
dengan nama Allah. Nah, tentu berbeda. Kita baca ayat demi ayat, beda sekali. Ketika kita paham apa susunan kata-katanya itu, dengan sekedar membaca terjemahan, beda sekali. Anda baca surah Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr sampai akhir. Baca terjemahan, alhamdulillah bagus. Mentadabburi, oh maknanya seperti ini. Bagus, kebaikan. Kita kembali kepada Al-Qur'an. Tapi tidak akan lebih hebat lagi ketika Anda paham kaidah-kaidah dalam bahasa tersebut. Luar biasa sekali. Ya, surah Al-Asr ini. Makanya tidak heran Imam Syafi'i sampai berkata ya, "Lau ma anzalahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah, kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menurunkan satu hujjah kepada hambanya kecuali satu surah ini saja, maka ini sudah mencukupi mereka. Satu surah ini sudah mencukupi untuk sebagai peringatan. Kenapa kandungan ayat ini, surah ini, surah Al-Asr itu dalam sekali. Makanya sampai beliau berkata ya, andaikan Allah tidak menurunkan satu hujjah kepada makhluk kecuali satu surah ini saja, maka itu sudah cukup bagi mereka. Sudah cukup. Kalau betul-betul paham, mendalami dari makna-maknanya. Makanya di antara para salaf ketika mereka mereka akan berpisah. Yang mereka berpesan dengan surah Al-Asr. Kenapa? Kandungannya begitu dalam. Ini kawan-kawan semuanya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi pensucian jiwa kembali kepada Al-Qur'an. Ayo mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Tadabburi maknanya, hayati maknanya. Dan pelajari supaya bisa lebih mensucikan jiwa-jiwa kita. Ya, semakin tinggi ilmu agama, ilmu bahasanya, ilmu tajwidnya, ilmu bahasanya, semakin tinggal semuanya, ilmu tafsirnya, ilmu usulnya, maka semakin dalam pengaruhnya dalam dada kita. Semakin dalam. Jadi beda sekali ketika sekedar dibaca dengan orang yang memahami maknanya, dengan orang yang mentadabburinya, dan orang yang mengamalkannya dan seterusnya. Ini. Jadi sekali lagi ya, kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Ubah kebiasaan kita. Andai kata kita jadi kalau Al-Qur'an itu seperti HP, itu luar biasa sekali itu. Ya, kita ganti HP kita dengan Al-Qur'an. Itu luar biasa sekali. Nah, tapi memang ini ya, ini setan gepeng ini setan gepeng yang sangat berbahaya dan songkara. Ya, setan gepeng ini betul-betul ya sangat mengganggu ibadah kita. Ya, nasallahu alaihi afiyah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, naqtadil qadar, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ya disucikan jiwanya, mudah menerima kebenaran dan berat dalam menempuh kesesatan dan kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. Naqtadil qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.